Dan ternyata yang lebih menyedihkannya lagi, si guru Yuri ini itu kenal dekat dengan si pria yang ada di septic tank. Hai Anas, balik lagi bersama gue Sinta Endi. Sebelumnya aku mau tanya nih, untuk cewek-cewek, siapa di antara kalian yang masih suka parno kalau lagi pakai toilet umum? Kayaknya gue deh termasuk salah satunya. Karena tiap kali gue mau pakai toilet umum tuh gue selalu lihat di sudut-sudut ruangannya dulu. Kalau misalkan toilet itu punya cermin, gue lihat dulu di cerminnya. Kali aja kan ada kamera tersembunyi yang mantau kita gitu saat lagi buang air. Ya, itu sih gue ya. Nah sekarang gue tanya sama kalian semua ya, gimana kalau ternyata ada sesuatu atau seseorang entah apapun yang malah mengintai kita dari lubang kloset yang kita pakai? Bukan horor sih ya, cuma kayak lebih ke kurang kerjaan aja ya. Jadi ini dialami sama seorang guru asal Jepang yang bernama sebut saja Yuri. Kejadiannya ini pada tanggal 28 Februari 1989. Jadi di Jepang ini lagi musim dingin. Nah si guru ini pulang sekolah, pulang habis ngajar, dia langsung balik ke asramanya. Jadi saat itu baru jam 6 sore. Tapi karena musim dingin di Jepang ini jam 6 sore itu udah kayak jam 10 malam. Jadi udah gelap, udah sepi gitu ya. Nah karena dingin, begitu si guru ini sampai ke asramanya, mungkin dia kebelet pipis, langsung lah tuh masuk ke dalam kloset. Jadi FYI, kloset di dalam kamar asrama ini tuh tipenya tuh kloset jongkok zaman dulu gitu. Terus udah gitu sistem pembuangannya itu ditampung di septic tank di bawah tanah. Yang mana itu akan dibersihkan dalam waktu-waktu tertentu sama petugas kebersihan. Jadi itu si kotoran itu ditampung dulu gitu ya, di dalam tanah tuh, sebelum akhirnya dibersihin. Nah karena insting wanita ya, memastikan dulu bahwa toilet itu bersih. Biasalah ya, kita masuk itu ke toilet pada saat kita mau pakai toilet itu pasti kan kita lihat ke lubangnya dulu ya. Siapa tahu ada ya sisa-sisa apa gitu kan. Nah ternyata si guru ini curiga ada sesuatu yang menyembul dari lubang kloset. Setelah diamat-amati, ternyata itu mirip sama sebuah sepatu. Dipikir awalnya itu bangkai tikus atau binatang atau apapun lah ya. Si guru ini nggak nyangka juga sih kalau ternyata sesuatu itu adalah sepatu. Sampai akhirnya karena rasa penasaran si guru ini, dia keluar tuh. Dia ngecek ke tempat lubang septic tank itu berada. Nah kebetulan tutup dari lubang septic tank ini nggak terlalu berat, jadi dia bisa angkat tuh ya. Dan yang lebih kagetnya lagi, dia itu nemuin kaki yang keluar dari lubang septic tank itu. Awalnya, si guru ini berpikir kalau itu adalah sebuah manekin. Tapi setelah diamat-amati ya, ternyata itu seperti kaki manusia. Dan akhirnya menyadari hal itu, guru pun teriak panik tuh. Sampai-sampai guru-guru lain yang ada di asrama itu pun menghampiri si guru ini. Mereka semua akhirnya inisiatif langsung telepon polisi. Dan gak lama polisi datang, ternyata dipastikan bahwa yang ada di dalam septic tank itu adalah manusia, bukan manekin. Terus pertanyaannya adalah, ngapain tuh orang masuk ke dalam septic tank itu? Ini septic tank, FYI ya, diameternya itu tuh cuma 30 cm. Dan ini adalah orang dewasa. Gimana caranya dia masuk ke dalam pipa septic tank yang hanya berdiameter 30 cm ini? Akhirnya polisi aja kewalahan tuh untuk mengeluarkan jenazah dari si pria ini. Udah akhirnya dengan berbagai macam cara nih sama polisi itu dikeluarin lah nih jenazah ini, kan udah penuh sama kotoran gitu, kebayang ya. Disiram, dibersihin jenazahnya, barulah setelah diidentifikasi ternyata ini adalah seorang laki-laki dan warga lokal ternyata mengenal si sosok pria ini. Namanya Kano no Yuki. Jadi dikenal oleh warga lokal, dia itu pria yang ramah dan cerdas. Bahkan dia itu suka bersosialisasi dan menyelenggarakan acara-acara untuk pemuda-pemuda di wilayah tersebut. Dan ternyata yang lebih menyedihkannya lagi, si guru Yuri ini itu kenal dekat dengan si pria yang ada di septic tank.
Bahkan Yuri juga cerita sama Keno ini kalau dia akan pulang kampung dari tanggal 24 sampai 26 Februari. Jadi intinya adalah Keno tahu kalau Yuri bakalan pulang kampung, nggak ada di asrama dari tanggal 24 sampai 26. Nah, hasil penyelidikan dari polisi nih setelah tanya-tanya ke sana kemari gitu, bahkan ayahnya si Keno juga ditanya kapan terakhir ketemu Keno, dan ternyata ayahnya ini bilang kalau terakhir dia ketemu sama si Keno itu adalah tanggal 24 Februari. Sedangkan kejadian ditemukannya Keno di dalam septic tank itu adalah tanggal 28 dan diduga dia sudah tewas 2 hari sebelumnya. Jadi tanggal 26 tuh dia tewas di situ. Nah, jadi 2 hari terakhir setelah dia ketemu sama ayahnya ini, dia kemana? Oh ya, satu lagi. Kondisi jenazahnya Keno saat ditemukan itu dia nggak pakai baju, tapi dia tuh lagi menggenggam kemejanya. Terus dia juga cuma pakai satu sepatu. Itu sepatu yang nyembul di lubang klosetnya si Yuri. Jadi sepatunya satu lagi tuh nggak ada gitu. Dan setelah diselidiki oleh polisi, akhirnya ditemuin tuh sepasang sepatunya lagi itu ada di sungai yang letaknya itu jauh dari asrama. Sekarang kalau kita pikir ya, ngapain juga sih Keno cuma pakai satu sepatu, dia jalan sampai ke asrama. Dan lagi-lagi polisi juga menemukan mobil Keno yang mana kunci mobilnya itu masih ada di dalam. Jadi seakan-akan Keno ini cuma meninggalkan mobilnya itu cuma sebentar. Selain dikenal sebagai pria yang cerdas dan ramah, ternyata Keno juga termasuk salah satu karyawan dari PLTN Fukushima Daiichi. Kalau kalian pernah dengar, pada tahun 2011 pernah terjadi insiden di PLTN Fukushima Daiichi ini, yang level kerusakannya itu setara dengan Chernobyl. Jadi dahsyat gitu ya. Dan dari hasil penyelidikan, ternyata 1 bulan sebelum diketemukannya jenazah Keno di dalam septic tank ini, Keno ini terlibat dalam sebuah insiden yang mana melibatkan satu orang temannya lagi sama-sama karyawan di PLTN itu. Temennya ini udah bunuh diri duluan sebelum kejadian si Keno tewas di septic tank. Nah, warga akhirnya menduga bahwa tewasnya Keno dan temannya ini satu lagi itu masih ada hubungannya dengan insiden yang terjadi di PLTN tersebut. Tapi nggak tahu kenapa ya, kasus ini udah ditutup aja gitu sama polisi. Dan cuma disimpulkan bahwa Keno ini adalah seorang pria mesum yang effort banget masuk ke septic tank hanya untuk ngintip guru Yuri lagi buang air. Menurut lo gimana? Kalau kalian punya pendapat tentang kematian misterius dari sosok Keno ini, boleh ketik di kolom komentar. Dan bagi kalian yang punya cerita horor atau misteri yang mau gue ceritakan di sini, bisa langsung DM ke IG gue yang ada di deskripsi. Oke, sekian dulu cerita gue kali ini. Jangan lupa like dan subscribe dan support terus channel ini supaya gue makin semangat untuk sharing cerita berikutnya. Bye!